Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang teorema binomial pada pertemuan kedua ini. Nah, pada pertemuan kedua ini kita fokus ke teorema binomial ya pada mata kuliah teori bilangan. Dan nanti kita akan ingat-ingat kembali materi ini tentang kombinasi. Nah, semuanya kan masih ingat tentang kombinasi ini di tingkatan SMA. Biasanya kombinasi N kombinasi R. Biasanya penulisannya boleh seperti ini ya. Bentar ini. Boleh seperti ini, boleh juga seperti ini. Ini sudah mewakili kombinasi sama dengan N faktorial per N min R faktorial dikalikan dengan R faktorial. Nah, ini digunakan misalkan ini ada contoh pertama. Misalkan ada contoh. Misalkan ada 5 objek A, B, C, D, dan E. Apabila dari 5 objek ini, akan diambil 3 objek. Oke. Maka banyak cara pengambilan 3 objek tersebut. Maka banyak cara pengambilan objek ini. Banyak cara pengambilannya adalah objek yang tersedia adalah apa? Adalah A, B, C, D, E. Berarti 5. Maka 5 kombinasi dari 3. Seperti ini. Nah, ini tulisan 5 kombinasi 3. Berarti di sini 5 faktorial per 5 kurangi 3 faktorial berarti 2 faktorial. R faktorialnya 3 faktorial. Berarti di sini kita hitung, berarti kalau 5 faktorial berarti kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 faktorial itu 2 kali 1, 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. Nah, dari sini kita lihat bahwa nanti ini, kita lihat di sini, ini 1, 2 ini coret, 5 dibagi 2 itu berarti 2, 4 dibagi 2 berarti 5 kali 2, 10. Berarti di sini ada 10 cara. Nah, 10 cara itu bagaimana? Misal kita mau oret-oret sendiri 10 cara ini, kita lihat 10 cara ini apa? Kemungkinan pertama, misal ini A, B, C. Nah, kalau kita oret-oret di sini, kemudian A, B, D, kemudian A, B, E. Kemudian apa lagi? A, C, D, A, C, E, mungkin. Kemudian A, D, E, B, C, D, B, C, E, B, D, E, dan C, D, E. Nah, berarti ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10 cara. Benar kan? Seperti itu. Ini kalau kita mengingat-ingat kembali tentang konsep dasar kombinasi. Sekarang kita akan lihat untuk contoh yang ini. Misalkan ada 3 kotak yang masing-masing berisi 1 bola merah dan 1 bola putih. Berarti setelah ilustrasi begini. Setelah ilustrasi kita punya sebuah kotak. Ada 3 kotak di sini. Berarti kan ini 1 merah, 1 putih. Di sini 1 merah, 1 putih, dan 1 merah, 1 putih. Dari tiap-tiap kotak diambil 1 bola, sehingga terambil bola, maaf, 3 bola. Banyak cara pengambilan 3 bola agar terambil. Yang pertama, bola merah semuanya. Berarti kalau yang pertama bola merah semuanya, berarti langsung saja 3, merahnya ada 3 kan, diambil 3, berarti 3 kombinasi 3. Nah, ini sama aja dengan berapa? Sama dengan 3 faktorial, 3 kurangi 3, 0 faktorial, 3 faktorial. Berarti 1 cara. Kemudian yang B, ini yang B.
Yang D itu akan terambil 2 bulan merah. Berarti merahnya kan ada 3, diambil 2. Maka 3 kombinasi 2. Maka dia apa? 3 faktorial, 3 kurangi 2 berarti 2 faktorial di sini. Sorry, 3 dikurangi 2, 1 faktorial. Ini 2 faktorial. Berarti jawabannya 3, 2, 1. Ini 1, ini 2, 1. Coret-coret. Ini tinggal 3 cara. Untuk yang C, 1 bola merah. Maka yang tersedia apa? Akan terambil 1 bola merah. Berarti 3, ini 1. Berarti 3 faktorial, 3 kurangi 1, 2 faktorial, 1 faktorial. Berarti 3, 2 kali 1, 2 kali 1, 1 faktorial. Berarti jawabannya 3 cara. Ini sebagai pengingat-ingat kembali tentang kombinasi. Oke, kita lanjutkan lagi. Ketika ada M plus P pangkat 3, kenapa ini langsung ada pangkat 3 kok lepas dari kombinasi ya? Ini kita akan pelan-pelan melalui masalah berikut ini. Kita tahu bahwa M plus P pangkat 3 ini kan bermakna M plus P dikalikan dengan M plus P dikalikan dengan M plus P. Jika kita kalikan coba di sini, ini kali ini apa? Kita nggak usah pakai kuadrat, M. Ini aja dulu ya. Ini kali ini plus apa? MP. Nah, kemudian di sini sama aja dengan apa? PM ini plus PP. Kita tulis sesuai urutan dulu. Nah, ini M plus P. Berarti bawah ini kali ini sama dengan M. Ini kali ini sama dengan MP. Kemudian kita lihat ini kali ini plus MPM. Ini kali ini berarti plus MPP plus kita lihat di sini PMM. Kemudian ini adalah PMP. Dan yang terakhir ini lihat ini plus PPM plus yang terakhir adalah PPP. Sebelum kita lanjut ke langsung dipangkatkan, kita lihat cermati. 3 suku dari ruas kanan ini sama ini itu sama. Nah, ya, ini terdiri berapa? Oke, kita lihat di sini. Kalau kita cermati, yang memuat 3M, kita lihat, yang memuat 3M hanya ini. Kalau kita cermati, kan seperti itu. Nah, kita lihat ini, nah, yang memiliki 3M, nah, banyak yang suku dengan 3M. Oke, kita lihat. 3M itu sama dengan 1, atau kita tuliskan 3 kombinasi 3 sama dengan 1. Setelah itu tadi kan. Kemudian yang memuat 2M. Kita lihat yang memuat 2M 1, 2, 3. Berarti kan 3 kombinasi 2. Berarti 3. Iya kan? Nah, dia ada 3, 2M itu berarti dia tempatnya ada 2. Kemudian banyak suku dengan 1M. Nah, kita lihat banyak suku dengan 1M. Yang mana 1M? Ini. Berarti logikanya apa? 3, ini 1, maka dia juga 3. Kemudian yang terakhir adalah banyak suku tanpa M. Tanpa M, kita bisa tulis berarti 3 kombinasi 0, maka dia sama dengan 1. Seperti tadi kan, kombinasi seperti itu. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa pada kesamaan terakhir itu, jika suku-suku sejenisnya dijumlahkan, maka akan diperoleh. Kita lihat.
Ini nanti kalau kita cermati ya. Nah, ini kita ubah kan jadinya begini. Ya, M berarti kan M pangkat 3 plus yang memuat 2M. 1, 2, 3. Berarti kan saya tulis 3M kuadrat P. Yang memuat 2M itu sudah. Yang memuat 1M. 1, 2, 3. Bisa saya tulis M P kuadrat dia berapa? 3. Kemudian yang tanpa memuat M ada 1 P pangkat 3. Lah, koefisien ini nanti koefisien yang ada di sini nanti ini dapat dinyatakan dengan kombinasi ini tadi. Nah, berarti ini tadi ini bisa ini 1. Berarti ini bisa juga saya kombinasi 3 kombinasi 3 boleh seperti ini apa? M pangkat 3 plus 3 kombinasi 2 untuk M pangkat 2 P plus 3 kombinasi 1 untuk M P pangkat 2 plus 3 kombinasi 0 untuk P pangkat 3. Boleh seperti ini. Atau kombinasikan kita istilahnya ini bisa kan dibalik seperti ini. Jadinya kan ini taruh di depan. 3, 0. Ketika M-nya 0 berarti kan M pangkat 0 P pangkat 3. Ini mewakili yang di sini. Plus 3, 1 otomatis M pangkat 1 P pangkat 2. Plus 3 kombinasi 2 untuk M pangkat 2 P pangkat 1. Dan yang terakhir 3 kombinasi 3 untuk M pangkat 3 untuk P pangkat 0. Nah, ini P pangkat 0 sama saja seperti ini. Nah, ini sama ini ekuivalen. Nah, ini nanti secara umum nanti kita bisa diasumsikan dengan argumen yang mirip dengan ini nanti. Kita bisa ilustrasikan seperti ini. Tadi kan kita sudah ini MV itu bisa kita tulis bagaimana? 3. Nah, boleh seperti ini. Tadi kan kita dapatkan ini ya. Nah, ini M pangkat 0, 1, P pangkat 0, 1 sebenarnya tidak usah ditulis, tidak masalah. Berarti kalau kita bisa ilustrasikan begini. Ketika saya punya A plus X pangkat 1, berarti kan kita langsung 1, 0. Di sini apa? A. Boleh kan? Boleh saja. Atau P, tidak ada masalah. Kebalik, tidak ada apa-apa kan? A. Kemudian di sini plus 1, 1 ini X. Nah, seperti ini. Ini kebalik juga tidak apa-apa. Ya, ini M plus P. Kalau ini ingin seperti ini, maka ininya taruh P. Tidak ada masalah. Ini berarti kita tulis, kita balik aja ya. Nah, ini kita balik. P plus T plus M juga boleh. Nah, maka kalau M plus P, kita gunakan yang 3, 0. Tadi karena hapus lagi ya. Tapi itu kebalik juga tidak apa-apa. Maaf ya, kehapus. M0 atau langsung P juga boleh. 0 P. Sorry ya, ini. Nah, ini.
Kita bisa gunakan ini, atau bisa ditulis begini. Bukan M plus P, tapi P plus M pangkat 3. Itu juga sama, biar nanti memantapkan kita. 3, 0, M pangkat 0, P pangkat 3. Ini sebenarnya M pangkat 0. Plus 3, 1, M pangkat 1, P kuadrat, plus 3 kombinasi 2, M kuadrat, P plus 3 kombinasi 3 untuk M pangkat 3 dan P-nya 0. Ini juga apa? Kita balik. Tadi mau hapus sedikit tambah keliru semua ya. Kita dengan analogi, maka A plus X pangkat 1 itu bisa kita jadikan 1, 0. A-nya di sini pangkat 1 karena dia A, di sini plus 1, 1 pangkat X pangkat 1. Bisa seperti ini. Atau ketika dia A plus X pangkat 2, berarti kita asumsikan ini 2, 0. Berarti di sini A pangkat 2 plus 2, 1. Maka pangkat 2 berarti A pangkat 1 X plus 2, 2 A. Beri, bukan A-nya pangkat 0, berarti hilang, berarti tinggal X pangkat 2. Kemudian ketika A plus X pangkat 3, berarti langsung gini. 3 kombinasi 0, di sini A-nya pangkat 3 plus di sini 3 kombinasi berarti 3 kombinasi 1 berarti A pangkat 2, 3 kurangi 1. Berarti di sini X pangkat 1 plus 3 kombinasi 2, maka A pangkat berapa? 3 kurangi 2 berarti 1, berarti X pangkat 2 plus 3 kombinasi 3, A-nya habis, berarti 3 kurangi 3, 0, berarti tinggal X pangkat 3. Kalau untuk X pangkat 4, A plus X pangkat 4 bagaimana? Berarti kita simpulkan 4 kombinasi 0. Ini dulu ya. Kalau bingung, nah tak tulis gini aja dulu. Berarti 4 kombinasi 1 plus 4 kombinasi 2 plus 4 kombinasi 3 plus 4 kombinasi 4. Di sini yang pertama A pangkat 4, terus di sini A pangkat 3, di sini A pangkat 2, kemudian di sini A pangkat 1, di sini A pangkat 4 berarti 1, nggak usah ditulis. Kemudian dari belakang kita tulis X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1. Seperti itu. Dan seterusnya. Berarti ketika saya punya A plus X pangkat N, otomatis bisa kita tulis bahwa di sini N kombinasi 0 plus N kombinasi 1 plus N kombinasi 2, kemudian saya tambahkan lagi bla 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 sampai dengan N kombinasi K, nanti sampai dengan di sini plus titik-titik plus N kombinasi N, maka nanti terakhir di sini pasti ini A pangkat N, ini A pangkat N min 1, di sini A pangkat N min 2, di sini A pangkat N min K, dan di sini A pangkat N min N, berarti 0, berarti 1, nggak pengaruh. Maka yang terakhir X pangkat N, maka di sini X pangkat berapa? K, maka di sini X pangkat 2, di sini X pangkat 1, di sini X pangkat 0, berarti tidak usah ditulis. Nah, ini secara umum binomial Newton. Oke. Maka secara umum nanti kita dari rumus kombinasi awal tadi, kita nanti akan dapatkan banyak sekali ya. Dari rumus kombinasi yang pertama tadi kita kan ketika ada kombinasi N, R, itu kan sama aja dengan N kombinasi R, itu sama saja dengan N faktorial per N min R faktorial, R faktorial.
Ini kita akan memahami bahwa nanti ketika ada n min r. Nah, apakah sama? Coba kita lihat ini. N faktorial dari rumus ini n min r, iya kan? Kita lihat di sini n dikurangi n min r faktorial dikalikan dengan n min r faktorial. Ini sama dengan apa? N faktorial, n min n habis, min ketemu min plus, berarti r faktorial, di sini n min r faktorial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa n kombinasi r sama saja dengan n kombinasi r itu nilainya sama dengan n kombinasi n min r. Nah, ini itu kesimpulan dari ini. Oke, kita ini merupakan teorema pertama. Nah, dari definisi awal kombinasi didapat ini. Teorema ini sering disebut dengan sifat simetris, ya. Ini disebut sifat simetris. Nah, diingat. Dari koefisien binomial, sifat ini membantu kita untuk menghitung lebih mudah nilai suatu kombinasi. Contoh, kita lihat. 20 kombinasi 18 itu akan lebih mudah ketika kita menghitungnya 20 kombinasi 2. Kenapa? Coba perhatikan. Ketika kita ngitung 20 kombinasi 18, nah ini bakal kita hitungnya 20 faktorial. Terus di sini 20 kurangi 18 berarti 2 faktorial, ini 18 faktorial. Ya kan? Tapi hasilnya sama. Ini 20, 19, 18, dan seterusnya. Tapi ya isinya sama. Oke. Kemudian ini 2 faktorial, 18 faktorial. Ini coret-coret. Nah, sama kan? Ini 10 berarti 190. Pakai ini juga sama. Nanti 20 faktorial, 20 kurangi 2 berarti 18 faktorial, 2 faktorial. Maka ini 20, 19, 18 faktorial per dengan 18 faktorial kali 2 kali 1. Coret, 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 coret. 10 kali 19, 190. Nah, maka ini teorema. Pembuktiannya tadi dari apa? Dari n min dari n kombinasi r dengan catatan ini tadi yang atas sebelum ini pembuktiannya. Oke. Sekarang kita masuk ke teorema 1.2. Jika K dan R bilangan-bilangan asli dengan K lebih dari R, maka K kombinasi R-1 ditambah dengan K kombinasi dengan R, ini sama dengan K plus 1R. Nah, ini kita lihat. Buktinya begini. K kombinasi R-1 ditambah dengan K kombinasi R. Nah, ini kan kita dapatkan K kombinasi R-1 kan berarti sama aja dengan K faktorial per K dikurangi R-1 faktorial R-1 faktorial. Kan seperti itu sesuai dengan rumus kombinasi. K kombinasi R berarti K faktorial per K min R faktorial kalikan R faktorial. Nah, di sini kita dapatkan bahwa K faktorial per K min R min 1. Ya kan? Min ketemu min plus. Berarti kita bisa menulisnya K plus 1 min R faktorial R min 1 faktorial plus K faktorial K min R faktorial R faktorial. Dari sini nanti kita akan samakan penyebut. Di mana sebelah sini kita kalikan R faktorial. Kemudian yang sebelah sini kita kalikan dengan
Nah, di sini kita kalikan R, di sini kalikan dengan ini. Kita perhatikan di sini. Tidak dikalikan. Berarti ini kalau saya tulis K faktorial per K plus 1 min R faktorial. Ini R faktorial, R min 1 faktorial. Di sini kalikan R. Oh, sorry. Nah, ini. Kenapa? Karena ini sama saja dengan gini maksud saya. Oke, maaf. Maksud saya gini. Kita akan cermati di sini. 1 per R min 1 faktorial itu sama saja dengan R per R faktorial. Kenapa? Karena R sama dengan R min 1 faktorial, ini coret-coret sama kan? Nah, itu berangkatnya dari situ. Maka ini sama saja dengan ini R per R faktorial. Plus di sini nanti kita tahu bahwa ini K min R, berarti K min R ditambah dengan 1. Berarti logikanya di sini K faktorial K min R plus 1. Di sini jadinya K plus 1 min R faktorial. R faktorial. Kok bisa? Nah, kita lihat. K min R plus 1 per K plus 1 min R faktorial itu sama saja dengan K min R plus 1 per K plus 1 min R dikalikan dengan K min R faktorial. Ini coret-coret jadinya berapa? 1 per K min R faktorial. Nah, sudah mewakili ini. Nah, oke. Sekarang ini penyebutnya sama, maka sudah sama kan penyebutnya. Maka di sini K faktorial R, K faktorial, maka K faktorial taruh depan, jadinya K, ini R plus K min R plus 1, jadinya K plus 1. Per siapa? K plus 1 min R faktorial kalikan R faktorial. Nah, ini sama saja dengan siapa? Kita lihat. K plus, ini kan K faktorial, K plus 1. Ini kan bisa saya tulis K faktorial saja. Karena K plus 1 di sebelumnya. Siap. K plus 1 faktorial, sorry. Hampir. Susah ngapusnya ya. Ini K plus 1 faktorial per K plus 1 min R faktorial dikalikan dengan R faktorial. Nah, ini kan sama saja dengan apa? K plus 1 kombinasi dari R. Sehingga nanti teorema ini terbukti bahwa K kombinasi R min 1 ditambah K kombinasi R sama dengan K plus 1 kombinasi R. Nah, ini. Kemudian kita lihat, sekarang kita masuk ke teorema 1.3. Teorema 1.3 di sini ketika ada 1 plus A pangkat N, ya, itu sama dengan N 0, 1, sekian, sekian, sekian. Bukti ini sebenarnya sudah terbukti dengan yang awal tadi, tapi tidak apa-apa. Ketika ini diminta suruh membuktikan, misalkan dengan induksi matematik, maka angka pertama untuk N sama dengan 1, maka dia akan berlaku 1 plus A pangkat 1 sama dengan berapa? 1, 0,
A pangkat 0 plus 1, A pangkat 1. Berarti dia sama aja dengan 1 plus A. Terbukti. Itu berarti dia benar untuk N sama dengan 1. Kemudian yang kedua, kita asumsikan bahwa pernyataan ini benar untuk K. Maka kita asumsikan untuk N sama dengan K benar. Berarti kita punya 1 plus A pangkat K sama dengan K kombinasi 0, A pangkat 0 plus K kombinasi 1, A pangkat 1 plus titik sampai dengan K, K, A pangkat K. Ini bernilai benar. Selanjutnya kita akan ditunjukkan untuk N sama dengan K plus 1 bernilai benar. Oke. Kita lihat saudara-saudara semuanya, ketika 1 plus A pangkat K, ini bisa K plus 1, sorry, karena N-nya diganti K plus 1. Ini bisa kita maknai 1 plus A pangkat K kali 1 plus A. Kan seperti itu. Lah, kalau 1 pangkat K, ini kan bisa diwakili ini. Nah, ini berarti kan sudah diasumsikan. Berarti K0, A0 plus K1, sorry ini kurungnya begini ya, A pangkat 1 plus titik-titik sampai dengan K, K dia A pangkat K plus, oh sorry bukan plus, tetapi dia langsung dikalikan. Nah ini dikurung, dikalikan dengan apa? 1 plus A. Dalam hal ini kita lihat, maka ketika kita ngali dikalikan dengan 1, logikanya nanti ini di sini akan istilahnya yang sebelah sini kan dikalikan dengan 1 semua. Berarti ini sekalikan dengan 1, berarti kan tetap, berarti ini kalikan 1 berarti kan apa? Ini kalikan 1 berarti kan K0 tetap plus K1, A1 dan seterusnya sampai dengan K, K di sini apa? A pangkat K ini jika dikalikan 1 plus semuanya dikalikan dengan A, maka ini nanti jadinya ketika dikalikan A maka K0 plus, sorry, A pangkat 1 plus K1 A pangkat 2, karena ini kan, nah ini plus titik-titik, berarti untuk yang K, K ini dikalikan dengan apa? K plus 1, maka di sini apa? A pangkat K plus 1. Nah, di sini. Nah, oke. Nah, ini masih ada lanjutannya. Oke. Dan lanjutannya ini nanti kita bisa lihat bahwa di sini ketika A pangkat 0 ya seperti ini tetap. Kemudian, nah lihat ini K 0 dia akan jadi A pangkat 0 atau dia tetap aja. Kemudian dia ketika A pangkat 1, lihat ini A pangkat 1, ini A pangkat 1. Nah, seperti ini berarti K, ada K, kalau ada K di sini 1 ditambah K 0, nanti jadinya apa? K plus 1, ya kan? Oke. Sama saja nilainya seperti itu. Ini nanti tinggal dijumlahkan saja. Dari langkah 1, 2 dapat disebutkan bahwa ini nanti benar. Ya. Ini masih banyak ini kelanjutannya, enggak muat. Ya. Oke, maka nanti kita akan simpulkan untuk K0. Nah, nanti dijumlah biasa ya. Nah, ini nanti ini sama ini.
Oh sorry, ini ada ya. Yang ini sama ini nanti maknanya dia sama. K dia hasilnya nanti K plus 1. Ini sama ini kan K plus 1 0. Ya, itu sama. Berarti nanti terbukti kalau dia K plus 1 0 terus K plus 1 dia di sini 1. Ini untuk yang A pangkat 1 plus dan seterusnya sampai dengan K plus 1, K plus 1, A, K plus 1. Ini kurang panjang ya, kurang detail. Nanti bisa diskusikan dengan saya langsung aja, tak masalah. Nah ini sebenarnya mudah ya, cuma kita kurang apa tulisnya. Oke, itu ya. Yang dilanjut nanti akan terbukti. Itu cara membuktikan ketika pakai induksi matematika. Oke. Atau bisa kita lanjutkan di sini aja, bisa saya tulis lagi tadi. Tadi kan hasil akhirnya tadi kan begini. Aslinya OB karena K0 di sini plus K1 untuk A plus K2 untuk A kuadrat plus titik-titik plus KK untuk A pangkat K. Nah, ini kan dikalikan dengan 1 plus A. Nah, ini semuanya kalikan 1 kan jadinya nanti ini. Ketika dikalikan 1 berarti K0 plus K1A plus K kombinasi 2A kuadrat plus titik sampai K A di sini A pangkat K plus ketika dikalikan dengan A, ketika kita kalikan dengan A, maka di sini kita kurung lagi A0 di sini A plus kemudian di sini apa? Di sini K 1A kuadrat dan seterusnya sampai dengan kita lihat bahwa K A pangkat K plus 1. Oke. Kita ingat bahwa ketika ada ini tadi teorema ini loh yang digunakan K R-1 kombinasi ini ya ditambah dengan K R, nah ini sama saja dengan K plus 1 R. Nah, kalau di sini kita lihat yang 0 ini K kombinasi 0, K kombinasi 0 di sini juga K kombinasi 0 kan tidak ada masalah. K kombinasi 0 berarti dia berdiri sendiri. Nanti dia jadinya di situ tidak ada masalah, kita jumlahkan berarti tinggal K plus ya K0. K kombinasi 0 bisa saya tulis K plus 1 0 sama saja. Kemudian di sini tidak ada pengaruh. Kemudian kita lihat K kombinasi 1, K plus 1 juga 1. Sekarang yang koefisiennya A. Lihat K plus 1, K 0. Berarti kan kita gunakan rumus ini. Jadinya dia apa? K plus 1 di sini 1, miliknya siapa? A. Dan seterusnya ini sama ini 2, ini 1 kita gunakan ini, maka ini sama K plus 1, 2 A. Turunnya gini ya, pangkat 2 dan seterusnya ketika kita lihat yang ini. Ini K plus 1 ya, sorry. Nah, ini kekurangannya di situ. K plus 1 di sini kita lihat A pangkat K, maka ini kurang. Ini nanti ketika A pangkat K di sini nanti ketika
K plus 1. Seperti itu kita jumlahkan. Ya. Kita A pangkat K. Ketika di sini maka yang A pangkat K ini benar, yang dari K di sini berarti K min 1 untuk A pangkat K. Nah, ini kita pakai. Maka yang terakhir nanti kita dapatkan K plus 1, K plus 1 untuk siapa? A pangkat K plus 1. Oke, berarti ini terbukti 1, 2, dan 3. Pakai rumus ini. Nah, saya kira itu cukup ya penjelasannya ini. Nanti itu sama ya, kita bisa kita simpulkan bahwa dia benar. Oke, sekarang teorema 1.4. Teorema 1.4 itu tinggal kita ini kan, tadi kan ketika ada 1 plus A pangkat N, ya kan? Ya, dari teorema itu tadi kita dapatkan bahwa dia sama aja dengan berapa? Sama aja dengan N0 plus N1 di sini A dan seterusnya sampai dengan N untuk A pangkat N. Nah, ketika A-nya saya ganti dengan 1, maka 1 plus 1 N sama dengan N kombinasi 0 ditambah N kombinasi 1, A-nya 1 tetap. Kemudian di sini dan seterusnya sampai dengan N kombinasi N, A-nya 1 pangkat N tetap. Berarti ini sama aja dengan 1 tambah 1, 2 berarti 2 pangkat N. Nih. Oke, itu untuk teorema 1.4. Kemudian untuk teorema 1.5 kita gini kan, bahwa untuk teorema 1.5 jelas bahwa ketika ada N kombinasi K, dan ini kita lihat, kita langsung aja kalikan ketika N kombinasi K dikalikan dengan K kombinasi M, ini kan kita punya N faktorial per N min K faktorial dikalikan K faktorial dikalikan dengan K faktorial K min M faktorial dikalikan dengan M faktorial. Sehingga di sini kita dapatkan bahwa akan berlaku perkalian. N faktorial per kita coba cermati. Di situ K faktorial sama K faktorialnya kan sama. Kita coret aja. Selesai dia. Yang lain sudah ada bisa kan? Nah, kemudian di sini kita akan munculkan ketika sebelah sini tak kalikan dengan N min M faktorial. Maka di sini muncul N min M faktorial. Oke, maka ini kalikan N min K faktorial, K min M faktorial, kemudian M faktorial. Dari sini nanti kita coba lihat bahwa di sini N min M, N min K faktorial. Nah, hati-hati. K min M faktorial, M faktorial. K faktorialnya kita sudah coret. Kemudian kita lihat N min M di sini nanti dikalikan M faktorial. Ini agak panjang prosesnya ya. Maka N min K faktorial kita obrak-abrik di sini. K min M ya kita obrak-abrik di sini saja. Kita lihat bahwa di sini ini kita akali aja N faktorial per N min M kan tadi dimunculkan. Maka
n min m faktorial, kemudian m-nya dari sini, m faktorial dikali dengan n min m faktorial, kemudian kita lihat di sini. N min k itu kan bisa saya tulis n min m ya. Terus kemudian kita apa namanya itu min k plus m. Nah, coba min m tambah m itu kan berarti ini kan n min m min k plus m ini kan sama senilai dengan n min k faktorial. Kemudian kita kalikan dengan k min m faktorial. Nah, ini cuma ngakal-ngakali. Nah, ini kan bisa bentuknya menjadi apa? Ini tetap n faktorial per n min m faktorial dikalikan dengan m faktorial. Ini dikalikan berapa? N min m faktorial per, ini kan sama saja dengan n min m dikurangi dengan k min m faktorial dikalikan dengan k min m faktorial. Atau bisa kita coba ini itu sama saja dengan n kombinasi m dan yang sebelah sini n min m kombinasi dengan k min m. Oke, selesai untuk 1.5. Untuk teorema 1.6 sebenarnya itu bisa dicermati lewat itu nanti apa namanya dari teorema yang atas tadi itu sama. Sebenarnya pengembangannya dari sini. Nanti bisa dicoba ya. Coba perhatikan di situ ketika dari teorema 1.5. Teorema 1.5 tertulis bahwa n k km seperti ini sama ada dengan n kombinasi m, ini n min m, terus ini k min m. Ketika kita ubah m-nya menjadi sama dengan 1, otomatis ini sama aja nk, k kombinasi 1, n kombinasi 1, maka n min 1, k min 1. K kombinasi 1 sama dengan k. K faktorial, k min 1, 1 faktorial. Ini kan jadinya k. Berarti di sini k, n kombinasi k sama aja dengan n min 1 k. Nah, ini dengan catatan m diganti dengan 1. Untuk teorema 1.6. Nah, sekarang kita cermati ini. Dari koefisien binomial secara umum kan gini, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. Ini secara umum ya, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Ini kalau kita bentuk menjadi sebuah bilangan apa namanya kombinasi, ini kan gini. 1 itu kan sama aja dengan 0 kombinasi 0. 1 boleh juga kan 1 kombinasi 0 atau 1 kombinasi 1. Kita wakili di sini. Berarti di sini 1 0, sorry 2 0. Kemudian di sini 2 1 itu sama dengan 2 kurang tengah ya. 2 1 terus di sini 2 2. Kemudian yang mewakili 3 adalah 3 0. Kemudian sini 3 1 3 2 dan sini 3 3 kurang ya papanya dan seterusnya. Nah, ini nanti pada binomial segitiga Pascal ini nanti kita bisa membuktikan di teorema 1.7. Nanti di bukunya sudah lengkap sekali ya. Nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Nah, ini penggunaan dari ini. Saya kira materi kita cukup ya. Ini nanti digunakan gini ya. Istilahnya nanti jika kurang paham silahkan tanyakan lagi karena ini nanti papannya tidak cukup kalau pakai papan ini. Ya. Oke, saya kira materi perkuliahan nanti hasilnya seperti ini. Ini teorema terakhir kita. Saya kira cukup. Mohon maaf jika penjelasannya kurang jelas, nanti bisa didiskusikan lagi ya. Karena ini terburu oleh waktu ya, dan papan tulisnya juga terkadang trouble. Mohon maaf ya. Saya kira cukup untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.